Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ya meluangkan waktu istirahat di malam hari ini ya untuk kita sama-sama belajar sharing bersama dengan Ibu Siti Maria Maulida mengenai implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sangat menarik ya. Ini ketika tadi mendengar Bunda akan sharing tentang ini ya, antusias ya, maksudnya apa sih yang akan dibahas itu sangat menarik gitu. Mungkin tidak berlama-lama untuk memulai aktivitas malam hari ini kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja Bunda ya, diserahkan kepada Bunda untuk pemaparan materi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aas yang sudah membuka kegiatan hari ini. Sebelumnya mohon izin suara saya terdengar rekan-rekan semua. Jelas Terdengar. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Hari ini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Aas, saya akan membagi ilmu mengenai implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk, apa yang dimaksud dengan budaya positif, dan hal lain. Mungkin nanti ada istilah-istilah baru juga yang sebetulnya sering kita laksanakan, tetapi mungkin istilahnya saja yang berbeda, begitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, Bapak Ibu boleh sambil ngeteh, mangga silahkan ya, mau ngopi, mau ngeteh, silahkan. Apakah tampilannya sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah Bunda. Sudah terlihat. Ya Bun. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita beranjak terlalu jauh ke materi ya, belum kita membahas itu, apa sih yang tersirat di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar budaya positif gitu ya? Mangga silahkan Bapak dan Ibu yang mau mengungkapkan ide dan pikirannya. Apa sih yang terpikir di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar istilah budaya positif? Silahkan, boleh raise hand. Atau mau open mic langsung silahkan, boleh. Ada yang memiliki ide? Oke, Bu Risa silahkan, Bu Risa. Ya, siap Bunda. Kalau berbicara tentang budaya ada di IPS ya. Budaya berarti mungkin lebih ke kebiasaan ya, karena di sini ada kata positif, mungkin jadi budaya positif itu sesuatu kebiasaan yang dianggap positif, yang dilakukan terus-menerus. Mungkin sederhananya, secara umumnya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Risa, luar biasa sekali ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang akan menambahkan, kalau tadi kata Bu Risa katanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang seperti itu ya Bu Risa ya, yang dibiasakan atau hal-hal baik yang dibiasakan. Apakah semuanya setuju seperti itu Bapak dan Ibu atau ada pendapat lain? Ah, sepertinya ya Bu Lia, bagaimana Bu Lia? Ada mau menambahkan? Ya. Baik, sepertinya semuanya sudah sepakat ya bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilatih sebetulnya ya. Bisa dilakukan berulang-ulang, kebiasaan-kebiasaan. Kalau lihat positif berarti kan kata-katanya suatu hal yang baik yang dilakukan berulang-ulang seperti itu ya. Jadi terbentuk oleh adanya pengulangan begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif atau budaya positif itu, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan kedisiplinan di sekolah kita. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan konsistensi. Jadi,
sebuah segala sesuatu itu misalnya kedisiplinan yang diharapkan oleh kita itu bisa terbentuk karena adanya konsistensi, itu kata kuncinya. Ketika kita misalnya membuat sebuah aturan tetapi aturan tersebut tidak konsisten dilaksanakan, maka biasanya akan berakibat kurang baik seperti itu ya. Jadi lingkungannya tidak lagi positif biasanya seperti itu, tetapi alangkah lebih baiknya jika kedisiplinan tersebut yang tadi ya berulang-ulang, jadi harus konsisten dilaksanakan. Kemudian apa sih Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin itu, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apakah disiplin itu sama dengan tata tertib? Atau disiplin itu sama dengan hukuman? Ataukah justru disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan? Karena ada keterpaksaan untuk disiplin. Boleh open mic atau mau raise hand? Silahkan Bapak dan Ibu. Mengartikan kata disiplin itu sejujurnya secara realnya itu apa sih yang kita rasakan? Apakah disiplin itu terbentuk karena adanya tata tertib, kemudian disiplin itu akan terbentuk ketika adanya hukuman, atau disiplin itu merupakan sebuah ketidaknyamanan karena adanya keterpaksaan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh, silahkan Bapak dan Ibu. Kita sharing saja di sini ya, pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu. Bu As, silahkan Bu As. Ya, barangkali untuk disiplin di sini lebih ke ini Bun, ke kesadaran diri mungkin gitu. Kesadaran diri. Lebihnya, iya. Jadi ya datangnya dari diri sendiri, ke kesadaran dari diri sendiri dia gitu. Kalau misalkan tentang aturan itu ya yang dihadapi gitu. Tapi kalau rasa disiplinnya itu sendiri muncul dari diri sendiri atas dasar rasa sadar itu. Iya. Pemikiran yang luar biasa, Bu As. Terima kasih banyak untuk pendapatnya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan ada yang mau berkomentar atau berpendapat. Dari pengalaman saja Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya, di sekolah saya tuh kalau disiplin itu terbentuk ketika adanya tata tertib, tapi justru sebaliknya misalnya, adanya tata tertib itu ternyata membuat anak-anak tuh menjadi tidak disiplin gitu. Ada yang mau bercerita tentang pengalamannya? Boleh, Bapak dan Ibu silahkan. Tidak ada? Pak Ludi, mungkin Ustadz Ludi, silahkan mau mengumumkan pendapatnya nih. Gimana nih Pak Ludi nih tentang disiplin menurut Pak Ludi? Kalau menurut saya pribadi, untuk disiplin ini merupakan suatu tata tertib ya. Karena di dalam tata tertib itu terdapat beberapa aturan yang membentuk karakter kita. Ya, jadi disiplin itu salah satunya cara untuk membentuk karakter yang positif tadi, untuk membudayakan budaya positif tadi. Justru bukan berarti hukuman atau ketidaknyamanan, berarti disiplin itu merupakan tata tertib. Oke, terima kasih banyak Pak Ludi untuk pandangannya ya. Kalau menurut Pak Ludi katanya kedisiplinan itu akan terbentuk ketika adanya tata tertib ya. Jadi di dalamnya memuat tentang karakter apa saja dan yang mungkin yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu Pak Ludi? Ya, betul. Iya, terima kasih banyak Pak Ludi. Ya, karena waktu ya, jadi tidak mungkin semuanya berpendapat. Nanti mungkin bisa, Pak Solah. Kasihan Pak Solah, silakan Pak Solah. Mau menyampaikan pendapatnya sebelum pindah ke slide berikutnya. Silakan Pak Solah. Halo Pak Solah. Oh iya, halo. Iya, silakan Pak Solah. Ya. Assalamualaikum Bun, maaf terlambat. Waalaikumsalam, tidak apa-apa. Gimana Pak Solah nih? Ya, kalau menurut aku itu, kalau yang pengalaman aku dulu itu disiplin itu adalah konsistennya. Atau istiqomahnya dalam kebaikan dan kebenaran. Betul. Kalau dulu itu. Jadi ketika misalkan aku nih disiplin nih, tetapi tidak konsisten, itu diartikan mungkin karena dia takutnya hukuman dan sebagainya. Tapi kalau dia diterapkan dalam hatinya konsisten, maka disiplin itu adalah suatu kebaikan yang benar gitu menurut aku mah.
Oke, terima kasih banyak Pak Solah, luar biasa ya Ya, pendapatnya. karena Jadi kembali lagi diulas bahwa katanya kedisiplinan itu akan datang terbentuk, dari diri sendiri. ya, datang dari diri sendiri dan akan terbentuk ketika kita konsisten katanya begitu ya. Iya, terima kasih Pak Solah. Nah, baik teman-teman semua, tadi pendapat itu semuanya betul ya. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Namun tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Aas bahwa kata Ki Hajar Dewantara ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan kan kita itu sekarang sedang belajar merdeka ya. Jadi murid itu diharapkan bisa belajar untuk merdeka. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi seseorang yang memiliki motivasi internal itu biasanya akan tercipta kedisiplinannya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya peserta didik agar menjadi seorang yang disiplin gitu ya, karena mungkin kesadaran dirinya belum ada, maka mereka membutuhkan motivasi eksternal ya dari luar, yaitu kita sebagai seorang pendidik begitu. Nah, tapi pengaruh kita itu sedikit karena yang menentukan kedisiplinan akan ada pada diri mereka itu kalau mereka memiliki motivasi internal yang kuat seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, artinya yang sudah diakui oleh banyak orang ya. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal tadi. Nilai kebajikan universal tadi, yaitu memiliki motivasi intrinsik dan bukan hanya ekstrinsik saja. Jadi peran kita sebagai guru itu kan hanya fasilitator ya. Jadi kita tidak melulu mendikte anak untuk selalu oh harus A, harus B, tetapi kita tidak memberikan contoh. Jadi yang utama dalam diri kita itu adalah keteladanan. Kalau misalnya kita memberikan contoh yang baik, contoh itu biasanya efeknya lama dibandingkan dengan instruksi ya. Kalau misalnya kita sok bersihin kelasnya, tapi kitanya tidak memberikan contoh membersihkan kelas, maka anak tersebut tidak melekat gitu. Tapi ketika gurunya ikut membersihkan kelas, karena tidak hina sebetulnya ya, ketika seorang guru itu memberikan contoh beberes, membersihkan kelas gitu ya. Karena sekali lagi kebersihan itu kan tanggung jawab bersama ya. Jadi bukan hanya anak, bukan hanya penjaga sekolah, tetapi kita mungkin sebagai wali kelas, sebagai guru, tidak ada salahnya ketika memberikan contoh yang baik seperti itu. Itu bisa dijadikan sebagai motivasi eksternal karena kalau anak itu lebih melihat visual ya dibandingkan dengan kata-kata. Jadi kalau melihat contoh langsung itu biasanya lebih mengena. Tapi itu pun tergantung karakteristik anaknya ya, tergantung karakteristik peserta didiknya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dalam sebuah teori menyatakan bahwa terdapat 3 teori motivasi. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu itu terdapat 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, ini yang sangat ideal ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya boleh merasa ya, ini pendapat saya pribadi, kadang-kadang anak-anak itu di sekolah itu melakukan sesuatu itu, kalau nggak nomor 1, nomor 2 nih. Jadi hanya untuk menghindari hukuman. Jadi belum sadar nih kalau misalnya pakai atribut lengkap itu sudah kewajiban mereka. Tapi lebih kepada, oh saya takut dihukum, oh saya pengen dipuji gitu ya. Tapi kita berharap nomor 3 ini akan terbentuk ketika kita mampu secara konsisten untuk menerapkan budaya positif tadi. Ya, nanti akan diterangkan juga bagaimana penerapan segitiga restitusi ya. Ini. Jadi terdapat 3 motivasi yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan nomor 3 ini ya, tidak hanya nomor 1 dan nomor 2. Kalau pada awalnya mungkin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan pujian, mudah-mudahan berikutnya bisa berubah ke yang nomor 3 ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa sih tujuan dari budaya positif atau disiplin positif itu? Yaitu menanamkan motivasi yang tadi, yang ketiga, yang nomor 3 itu, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang biasanya efeknya ini untuk jangka panjang. Sedangkan
kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya hanya sebentar, pendek saja ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Wajar sih sebetulnya ya, setiap manusia ketika melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian atau hadiah. Tapi ternyata efeknya itu sangat besar ya. Ketika seseorang terlalu banyak diberikan pujian, nanti ketika mereka mendapatkan kekecewaan itu biasanya lebih mudah untuk putus asa gitu ya. Jadi kalau misalnya selamanya anak tersebut melakukan sesuatu itu karena pengen dipuji oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika dia salah, maka akan down, akan jatuh gitu ya. Lebih susah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, adakah yang sudah mengenal istilah-istilah berikut? Mungkin kalau hukuman rasanya sudah sering ya. Kemudian konsekuensi. Kita juga sering menerapkan konsekuensi pada anak-anak ya. Kalau misalnya kalian berbuat A, maka konsekuensinya adalah B. Ya, adalah B gitu ya. Jadi konsekuensi dari A itu adalah B. Kemudian kalau misalnya restitusi, ada yang pernah mendengar sebelumnya Bapak dan Ibu? Istilah restitusi? Belum, Bunda. Belum pernah. Yang lain mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah restitusi Bapak dan Ibu? Dalam ilmu hukum gak sih restitusi itu kayak ganti rugi ya? Nah, kalau dalam ilmu hukum ganti rugi gitu ya. Mungkin dalam istilah yang lain? Iya, baik. Sebetulnya hampir sama Bu Risa ya. Tapi kalau dalam istilah pendidikan itu ini sebetulnya adaptasi dari luar juga ya, istilah restitusi ini. Kalau kita di sekolah sepertinya menerapkannya baru sampai dengan konsekuensi. Ya, di mana ketika anak melanggar tata tertib maka akan mendapatkan poin gitu ya. Tapi mungkin sebetulnya kita sudah ada di tahap restitusi ini. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu, apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya sifatnya satu arah dan biasanya mendadak ya, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Jadi biasanya hanya dari pihak guru saja yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis ya. Nah, jadi anak tersebut akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi misalnya datang terlambat tanpa ditanya dulu, kemudian dihukum tanpa adanya kesepakatan atau sosialisasi dulu tentang tata tertib sekolah. Langsung aja gitu, kamu push up di situ. Nah, itu termasuk hukuman. Ya, ini kan tidak selalu bersifat fisik saja ya. Psikis juga bisa dengan verbal, dengan kata-kata yang akan menimbulkan ketidakpercayaan diri, merasa dipermalukan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu konsekuensi. Nah, kalau ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya sudah dibahas atau disetujui juga oleh kedua belah pihak, dalam hal ini murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau yang tadi kan jangka waktunya efeknya sangat panjang. Kalau konsekuensi ini efeknya lebih ke jangka pendek gitu ya. Jadi mereka merasa tidak nyaman, tapi mereka sudah tahu bahwa konsekuensinya kalau misalnya datang terlambat itu seperti apa, gitu ya. Kemudian, nah ini yang ketiga yaitu restitusi. Dimana kalau kata Gosenma katanya ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka itu dibuat tahu kesalahannya itu apa, disadarkan dulu. Oh ya salah, saya salah gitu ya. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tapi kan tentu Bapak dan Ibu ini tuh butuh proses. Jadi tidak mungkin bisa langsung. Ini mah cuma teori aja nih, nggak bisa diterapkan. Tidak ada hal yang tidak mungkin sebetulnya ya. Jadi kita itu menumbuhkan kesadaran anak itu harus pakai cara apa lagi ya, karena kenyataannya di sekolah itu ternyata tidak bisa nih anak itu kalau misalnya diberikan perlakuan yang sama. Ada si A misalnya perlakuannya kalau dikasih hukuman dia jerak. Ada yang misalnya dikasih pujian dengan pujian, oh anak saya mah nggak bisa dikerasin, bisanya dipuji gitu, dideketin. Nah,
itu kan tiap anak punya karakter atau tipe yang berbeda ya. Tentu Bapak dan Ibu lebih memahami cara yang mana. Secara idealnya tentu restitusi itu ya. Jadi anak itu bagaimana caranya agar mereka itu memahami kesalahan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang harus diperbaiki. Itu ya. Makanya ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus sama-sama menyepakati gitu ya untuk penerapan restitusi ini. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan hanya oh ya udah kesalahan saya impas nih dengan restitusi itu, tapi justru mereka bisa belajar oh apa sih efeknya dari apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Oh lamun kasiangan teh bakal dikapayunkeun misalnya gitu. Nah, maka dari itu kita harus bersama-sama untuk mampu secara konsisten menerapkan restitusi ini. Kemudian mengapa kita harus konsisten? Dan tadi perlakuan kepada anak itu berbeda-beda karena setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, dari setiap orang itu memiliki kebutuhan dasarnya itu yang menonjolnya itu berbeda-beda. Mungkin bagi anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, mereka butuh kasih sayang ya. Kemudian, oh justru buat anak yang dikekang itu saya butuh kebebasan. Dasarnya mah di sekolah teh pengen kesenangan aja, main aja nggak mau belajar gitu ya. Ada juga yang penguasaan di sini mereka ingin dihargai, ingin diakui gitu, lebih dominan ya. Kemudian untuk bertahan hidup aku mah biarinlah yang penting ke sekolah gimana gitu ya. Yang penting aku mah dapat uang jajan gitu. Diakui sama orang lain gitu ya. Nah, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, setiap anak beda-beda. Ada yang melakukan hal yang positif, ada pula yang melakukan hal yang negatif begitu. Kemudian kita sebagai seorang guru dalam menghadapi anak itu memiliki 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum. Tadi di mana kalau misalnya anak ada kesalahan mau di depan umum, mau di mana kita langsung tegur aja gitu jebret gitu langsung misalnya. Kamu kenapa kok di depan orang tuh? Ke depan kamu nggak pakai atribut dan lain sebagainya bla 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 sebagainya tanpa mempertanyakan dulu ya. Kenapa? Kalau yang kedua nih, malaikat tak bersayap nih, membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa tidak nyaman. Contoh, kamu tidak sayang dengan ibu misalnya gitu ya. Atau kamu nggak tahu, kamu tahu konsekuensinya kalau ini. Jadi anak itu dibuat seolah-olah bersalah banget gitu. Mereka merasa tidak nyaman. Nah, tapi ini juga ada efeknya juga ya. Nanti akan merasa dirinya itu kurang, dipermalukan. Kemudian ada juga nih peran guru yang menjadi teman. Ini ada efek baik dan ada efek buruknya. Kalau menjadi teman itu kan kita merasa dekat ya. Nah, jadi suatu saat ketika kita sudah sangat dekat, biasanya ada ngelunjaknya juga nih kalau misalnya jadi teman. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu apa-apa tuh harus ada buktinya dulu gitu. Jadi dipantau dulu, kenapa ya anak ini melakukan sesuatu? Oh iya, harus ditulis dulu gitu. Kemudian yang idealnya itu ya manajer itu. Jadi mampu untuk mengorganisir semuanya. Kapan dia harus menjadi penghukum, kapan dia harus menjadi pembuat merasa bersalah, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kita perlakukan sama kepada setiap anak. Apalagi di sekolah kita kan ada ABK ya, ada anak berkebutuhan khusus. Nah, perlakuannya pun pasti berbeda-beda. Tidak bisa. Misalnya, oh ini mah bisanya dijadikan teman, tapi ternyata terlalu dalam nih, jauh nih jadi temennya gitu. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus memposisikan kita sebagai apa dulu nih, masalahnya apa dulu yang dihadapinya. Seperti itu. Kemudian, nah tadi apa saja sih langkah-langkah penerapan segitiga restitusi itu? Yang pertama, harus menstabilkan identitas. Artinya di sini kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, tetapi menjadikan anak menyadari bahwa mereka itu salah, gitu ya. Contoh misalnya ketika ada kasus anak yang kesiangan, kita tanya dulu, kenapa sih kesiangan? Boleh kalau misalnya kesiangan, tapi tahu kan konsekuensinya gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lebih jauh lagi menanyakan ya, kenapa sih dia melakukan itu? Kemudian apakah dia merasa bersalah atau enggak gitu dengan hal itu teh. Misalnya contohnya, oh iya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan nih. Tapi kok kenapa sih kamu datang terlambat? Apakah di rumahnya itu kenapa? Menunggu orang yang sakit kah? Atau misalnya
Ya udah sih kalau jawabannya aku mah sengaja kesiangan. Nah, berarti kan itu langkahnya yang diambilnya beda lagi. Kemudian menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, menanyakan keyakinan ini tentu berhubungan dengan konsekuensi yang mereka akan terima. Contohnya, kamu tahu kan eh, akibatnya kalau misalnya kamu itu datang terlambat, misalnya, oh iya Bu, saya akan dihukum. Nah, selain itu, kita juga harus memberikan keyakinan bahwa efeknya itu bukan cuma hukuman atau poin saja, ya, tetapi akan berdampak pada apa yang didapatkan oleh mereka sendiri. Malu, kemudian mereka kehilangan waktu, karena orang lain sudah belajar lebih jauh, gitu ya, dan sebagainya. Ini mungkin secara teoritis, Bapak dan Ibu, eh, seolah-olah seperti tabu ya, dilaksanakan atau tidak gitu ya. Pada kenyataannya ketika sudah menghadapi anak di lapangan, ya langsung udah nggak bisa nih dengan cara itu. Tapi mudah-mudahan apa yang sedang kita terima saat ini tuh bukan sebuah bumerang dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau misalnya kita membuat sebuah aturan dan kemudian tidak konsisten atau berubah-berubah gitu ya kepada anak, hari ini A, hari ini B, oh kalau yang gini seperti itu, maka anak akan dengan mudah justru membolak-balikan gitu ya. Si ibu iya, si bapak iya gitu ya. Jadi kalau tidak konsisten mah apapun itu teh pasti akan dengan mudah diruntuhkan gitu oleh anak-anak. Karena kitanya tidak konsisten. Nah, maka dari itu kalau di sekolah kita mungkin sudah sosialisasi tentang tata tertib, mereka sudah tahu konsekuensi. Jika memang ada anak yang masih terlambat datang ke sekolah, masih melanggar tata tertib, maka kita harus mencari tahu dulu apa yang salah dengan cara kita sebelumnya, gitu ya. Karena katanya tanaman organik itu biasanya harganya lebih mahal ya, dan prosesnya pun lebih lama dengan menggunakan pupuk organik juga. Beda dengan yang pupuk kimia, cepat gitu ya, hasilnya bagus, kemudian cepat dihasilkannya, hamanya cepat hilang. Tetapi biasanya rasanya pun kurang enak atau harganya pun tidak terlalu berdaya jual tinggi gitu. Sama halnya dengan kita mendidik anak. Jadi proses sepanjang hayat namanya juga ya. Jadi nggak bisa kalau instan secara langsung pengen dikasih tahu A itu bakal ngelakuin A gitu ya. Maka kita mungkin harus memiliki kelapangan hati karena ngedidik anak sendiri sama anak orang lain itu tentu berbeda ya. Banyak pertimbangannya ketika menjadi seorang guru. Oh iya, belum lagi berhadapan dengan orang tua yang nggak terima kalau misalnya anak diperlakukan seperti itu. Asam garamnya kayaknya sudah didapatkan oleh Bapak Ibu, terutama yang menjadi wali kelas ya. Pasti banyak sekali tantangan ya yang dihadapi gitu. Karena setiap orang tua itu karakternya berbeda-beda. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Maka dari itu dalam hal ini mari kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah minimal dari diri kita sendiri dengan menjadi teladan bagi siswa kita, menjadi contoh bagi siswa kita, merendahkan suara yang sudah mungkin kemarin tinggi, kemudian sama-sama belajar untuk menerapkan hal ini. Jadi ketika kita menanggulangi siswa itu, tanyakan dulu kenapa mereka melakukan hal itu, karena mereka pasti punya alasan. Udah mah dari rumah mereka rungsing, datang ke sekolah sama gurunya dimarahin, mau ke siapa lagi mereka mencari perlindungan? Semakin gak nyaman aja mereka datang ke sekolah gitu ya, kalau kasarnya mah. Mungkin latar belakang mereka di rumah pun kan berbeda-beda. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita menstabilkan identitas mereka, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah mereka ketahui. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk sesi tanya jawab, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Saya stop share dulu. Ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Mungkin lebih ke diskusi ya Bapak dan Ibu, boleh berbagi pengalaman, praktik baik atau apapun itu. Saya di sekolah masing-masing, cara penanganan siswa dan lain-lain, mangga silahkan bisa dibagikan di sini. Mangga, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Aa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bunda atas pemaparannya. Tadi ada beberapa istilah baru ya yang saya baru ini juga ya, baru tahu gitu, baru kenal. Nah, untuk selanjutnya mungkin mangga Bapak Ibu untuk sharing pengalamannya mungkin, atau untuk
tanya jawab dengan pemateri Ibu Siti Maria Maulida Mangga. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin. Ya, Bu Aas, boleh menambahkan sedikit. Bapak dan Ibu boleh tidak berupa pertanyaan pun tidak apa-apa ya. Boleh merefleksikan apa yang sudah didapatkan hari ini. Ataupun misalnya ada yang kurang dipahami, silakan boleh kita berbagi di sini. Bun, Ya, boleh. Miss Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan ini lebih ke diskusi sih, Bun. Kebetulan hari ini, ya ada kelas tadi. Terus ini hubungannya sama disiplin. Tadi kebetulan dibahas juga ya tentang disiplin. Disiplin itu kan berkaitan dengan tanggung jawab ya. Sedangkan yang dilihat dari kejadian hari ini, anak-anak dikasih tugas dari ada mungkin 3 minggu yang lalu pun kalau misalkan mereka paham dan sadar kewajibannya dan tahu tanggung jawabnya seperti apa, mungkin hari ini ketika diumumkan harus selesai dan dikumpulkan, kalau mereka paham dengan tanggung jawabnya mungkin akan semuanya mengumpulkan, mengerjakan gitu. Tapi pada kenyataannya sudah dikasih waktu pun selama 2 minggu lebih, ketika dikasih tahu hari ini terakhir gitu ya, berarti pas tadi udah diumumkan ternyata hanya beberapa yang mengumpulkan gitu ya, dari 4 kelompok cuma 2 kelompok gitu yang mengumpulkan. Itu kan kaitannya dengan disiplin dan tanggung jawab mereka gitu. Nah, ternyata dari yang terjadi hari ini, anak-anak sekarang itu memang banyak yang masih tahu itu teh salah, tahu itu teh tanggung jawabnya, tapi belum paham betul bagaimana seharusnya yang harus mereka lakukan gitu. Nah, bagaimana caranya biar mereka itu yang tadi restitusi itu pun tahu salah dan harus kayak gimana gitu memperbaikinya, tanpa kita guru ngasih hukuman. Kan biasanya kalau misalkan ngasih tugas, kamu kalau nggak ngumpulin nilainya segini, atau nggak dapat nilai, atau dikurangi apa, itu kan termasuknya ancaman ya atau apa gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Gimana caranya biar guru pun nggak kayak gitu ngasih konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda langsung dijawab sama Bunda. Oke, boleh langsung ya, biar nggak lupa. Ini tuh sebetulnya dilematis ketika di lapangan ya Bapak dan Ibu, karena sangat sering kita temui ya. Mungkin bukan hanya di satu sekolah saja, saya yakin di semua sekolah pun pasti mengalami hal yang sama, apalagi setelah pandemi berlangsung. Jadi memang anak-anak itu kehilangan motivasi belajar, kemudian mereka juga semangat untuk mengumpulkan, biarinlah orang nggak dikumpulin juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk membentuk kedisiplinan anak, mereka sudah sadar katanya ya bahwa mereka itu salah, tetapi belum ada rasa tanggung jawab, belum tahu apa sih yang harus mereka lakukan gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kembali memberitahukan lagi tanpa bosan bahwa hal tersebut ya salah gitu, dengan cara kita memberikan penghargaan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan dengan baik. Jadi katanya budaya positif itu akan menular. Kalau misalnya kita lebih memfokuskan kepada hal yang negatif kepada yang belumnya, maka perubahan positif itu tidak akan terjadi. Jadi kalau misalnya ada 2 kelompok, saya ada 3 kelompok yang belum, maka kita memberikan penghargaan bagi anak-anak yang sudah melakukan dengan baik atau dengan penuh tanggung jawab. Reward-nya itu seperti apa? Nah, pemberian reward ini akan memotivasi siswa juga sebetulnya ya. Meskipun memang kalau jangka panjang efeknya kurang baik, kalau dilakukan terus-menerus itu dilakukan kurang baik. Jadi
yang tadi ya, ketika anak diberikan penghargaan terlalu sering, terlalu lama, itu pun kurang baik. Hanya saja ini sebagai bentuk motivasi. Kalaupun misalnya kita kadang-kadang dalam kondisi terdesak ya, udah mah ngajar 4 kelas, 3 kelas udah ngajar, belum dikasih tugas tambahan yang lain, betul ya Bapak dan Ibu ya? Harus bikin program, kemudian misalnya programnya itu tidak disetujui ya, atau mungkin misalnya banyaklah yang ini, pasti kan kondisi emosional kita pun sama ya, ingin dimengerti gitu ya. Kadang-kadang keceplosan gitu ke anak tuh langsung, kunaon sih nggak ngerjain wae gitu ya. Nah mungkin di sini kompetensi kita untuk mengontrol emosi pun dibutuhkan. Jadi Miss Melda, ini dialami juga oleh saya ya. Ketika menghadapi anak yang memang tidak mengerjakan terus-menerus, ya kita pun tidak bosan untuk mengingatkan kembali terus-menerus gitu ya. Konsekuensi diterapkan, harus diterapkan ya sesuai dengan kesepakatan. Makanya Bapak dan Ibu di awal itu memang penting sekali membuat kesepakatan kelas di luar dari tata tertib sekolah. Jadi misalnya ketika awal tahun ajaran itu dibuat kesepakatan kelas dulu nih. Jika memang namanya kesepakatan itu berarti harus disepakati oleh kedua belah pihak ya. Bapak dan Ibu menawarkan atau misalnya anak-anak memberikan masukan terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, jika mereka melanggar tuh kita tidak salah lagi. Itu bukan sebuah hukuman karena sudah disepakati bersama gitu ya. Kan Miss Melda sudah menanyakan kenapa mereka tidak mengerjakan. Ya, alasannya tuh kenapa sih? Misalnya mereka tidak cocok nih dengan teman sekelompoknya. Nanti ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka diberikan kebebasan, cara mengajar kita pun berbeda. Bagi setiap anak bukan berarti RPP-nya berbeda ya, tapi cara perlakuannya berbeda-beda. Nah, tidak bisa instan hasilnya. Pasti tidak bisa langsung menjadi sosok yang disiplin gitu ya, tapi lebih kepada penekanan bagaimana kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah melakukan itu. Jadi tidak difokuskan pada hal yang negatifnya, tetapi kita fokuskan bagi anak-anak yang melakukan hal positif. Ini tidak mudah memang, mungkin ini hanya terlihat terkesan seperti teori saja, tetapi kita coba dulu saja. Kita terapkan di lingkungan belajar kita, minimal diri kita sendiri lah ya, kepada anak-anak. Dari berapa tadi? 5 kelompok yang mengerjakan hanya 2 kelompok saja gitu ya. Pokoknya 4 kelompok. Oh, dari 4 kelompok, ya. Pasti teman-teman yang lain pun pasti nih menghadapi nih ya. Sering itu mah ya kayaknya. Wah, bukan lagi. Apalagi anak-anak kita luar biasa kan ya. Alasannya banyak pokoknya ya. Udah pulangnya sore, udah mah nggak bisa ngerjain kalau dikasih tugas kelompok gitu ya. Udah mah kalau dikasih kelompok juga masih protes, gak mau sama yang ini, sama yang itu gitu. Karena terlampau kritis ya anak-anak kita itu. Mungkin itu ya Miss Melda. Jadi kita tidak berfokus pada hal yang negatifnya, tapi kita coba kasih reward ke orang-orang yang sudah melakukan dengan penuh tanggung jawab bahwa oh ternyata ketika saya bertanggung jawab itu saya akan diperlakukan seperti ini. Itu mungkin. Boleh teman-teman yang lain berbagi pengalamannya nih. Kalau saya mah misalnya anak-anak itu akan mengerjakan kalau dianggap teman. Jadi mereka tuh malu kalau misalnya nggak ngerjain nih, misalnya gitu. Atau gimana Bu Lia cara menjadikan anak sebagai teman tuh kan sudah tahu ya caranya. Iya. Jadi katanya kalau misalnya udah jadi teman mah kan jadi malu gitu kalau nggak ngerjain tuh kan sama sesama teman gitu. Mungkin seperti itu. Atau misalnya Bu di ruangan di kelas ini mah nih harus menjadi penghukum nih biar mereka pada ngerjain. Tapi memang itu hal yang harus dihindari sebetulnya ya. Hal yang paling atas itu hal yang paling harus dihindari. Oh Pak Solah silahkan Pak Solah. Ya silahkan Pak Solah. Sebelumnya Bu Lia sebentar ya. Pak Solah ini udah raise hand nih. Oh Oke. ya, oke. Bun, aku mah gini, kalau pembiasaan teh kalau anak-anak pengen supaya nurut sama musrifnya itu harus dipuji dulu. Oh, dipuji ya benar. Terus gimana lagi? Harus dipuji. Terus kalau anak menceritakan misalkan ada kesukaannya nih, misalkan main bola, aku teh harus ikut ke dunianya. Aduh, Kakarek mau si anak teh gitu. Iya. Masalah megang pembiasaan kelas berapa? Kelas 7. Oh iya, kelas 7. Ada kelas 7. Jadi ketika anak teh misalkan menceritakan tentang kartun nih, aku juga misalkan sebagai musrifnya harus ikut ke dunia kartun, karena si anak teh ngerespon gitu. Jadi terus anak teh ada yang suka
Ada yang suka TikTok, Apa? berarti main TikTok gitu. Iya gitu, jadi Oh. ngobrol, setelah itu jadi teman gitu. Oh karena apalkan iya cenah siapa solah cenah gitu. Upami teu masuk ke dunia namanya nggak mau cenah sok gitu cenah. Ya udah gini Oke, aja sok. Kamu sukanya apa? Selalu gitu siap. Bu Risa aku on cam di sini ya mati lampu. Oh ya Allah kasihan, gelap ya, nggak apa-apa Pak Solah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Iya, banyak Pak Solah. Jadi kalau kata iya. Pak Solah, berdasarkan pengalamannya, katanya menjadikan mereka teman atau masuk ke dunia mereka dulu, baru mereka akan mengikuti apa yang kita instruksikan. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bu Lia, Ya, dipersilahkan. Terima kasih Pak Solah. ya sama-sama Ya, Bunda. terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya kalau berbicara pengalaman tentang kedisiplinan anak-anak, oh pasti banyak gitu ya. Apa namanya, apalagi yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Nah, sebetulnya kalau akhir-akhir ini yang saya lakukan, ini sebetulnya kalau secara teori nggak tahu nih ya, salah, kayaknya sih salah sih, kayaknya. Saya juga belum mencari informasinya nih kalau secara teori ini salah atau bagaimana. Nah, karakter siswa akhir-akhir ini gitu ya, kalau ketika saya mengajar ataupun di luar kelas, memang kalau kalau misalnya kita ingin menjadikan mereka teman, kadang mereka selalu jadi betul tadi ada istilah ngalunjak gitu ya. Betul. Jadi mereka berlebihan atau misalkan mereka itu jadi tidak ada rasa segan lagi gitu terhadap kita. Berbeda dengan zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu ketika misalnya kita dekat dengan guru, otomatis kan kita itu apa ya namanya, jadi lebih hati-hati gitu ya, lebih hati-hati bersikap gitu. Oh saya tadi udah dipercaya sama si ibu ini, sama si bapak ini, berarti saya teh kudu hati-hati ulah melakukan kesalahan gitu. Kalau zaman dulu begitu gitu prinsipnya. Tapi kalau sekarang ketika kita sudah menjadikan mereka teman, malah mereka itu seenaknya gitu ya, seenaknya misalkan kalaupun nanya, Bu, ini. Jadi apa ya, intinya nggak ada etika lah gitu ya mereka itu terhadap kita gitu. Nggak ada batas ya. Nah gitu, baik siswa yang kita anggap siswa itu teh pintar secara akademik maupun ya biasa saja gitu, yang biasa saja secara akademik. Jadi secara etika mereka itu kurang gitu ya ketika misalkan kita sudah menjadikan mereka teman. Nah akhir-akhir ini kalau saya ngajar tadi saya juga sempat seperti Miss Nalda gitu ya, kalau misalkan ada tugas atau apa jarang dikerjain. Nah, yang saya lakukan itu akhir-akhir ini bersikap cuek gitu terhadap mereka. Jadi ketika saya cuek, misalnya contoh kayak di 9B gitu ya, kayak ya ke geng WS itu, awalnya kan mereka suka ribut gitu ya di kelas ketika saya menerangkan, ketika saya ngajar. Akhirnya saya cuek, bodo amat lah mau diadu gitunya suara saya dengan suara mereka ketika ngajar gitunya, mau suara siapa yang paling keras terserah, yang penting saya nggak akan mual nyaram gitu ya, istilahnya mah mual nyaram mereka, lanjut aja gitu ngajar gitu ya, mau berapa orang pun yang mendengarkan terserah. Ternyata setelah di apa namanya, dicobain beberapa kali gitu ya, nah sepertinya mereka udah agak merasa nah geningan si ibu eta teh jiga nunggus cuek teu peduli ka urang. Nah akhirnya beberapa pertemuan ini mereka udah mulai kondusif gitu, kondusif ngikutin gitu. Nah, tapi nggak tahu nih ya kalau misalkan itu diterapkan di kelas lain gitu. Nah, saya juga belum mencoba karena kan yang baru saya melakukan hal itu tuh baru di kelas itu gitu, sama di kelas 8 C gitu. 8C juga kadang ada beberapa siswa yang itu ya udah saya cuekin aja ya, mau dia tidur mau apa nggak pernah saya larang. Ya akhirnya mungkin ada timbul rasa sedikit malu lah gitu. Akhirnya mulai ikut sedikit gitu. Nah itu mungkin sedikit pengalaman, tapi nggak tahu nih kalau secara teori ini benar atau salah gitu. Itu aja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Lia, pengalamannya luar biasa ya. Jadi kita tuh dihadapkan pada karakter siswa yang berbeda-beda ya di setiap kelas, dengan permasalahan yang berbeda-beda juga, lingkungan belajar yang berbeda juga, motivasi belajarnya juga berbeda-beda gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang mutlak benar atau salah ya Bu Lia. Kalau misalnya teori itu kan hanya sebatas rambu-rambu ya. Karena pada kenyataannya memang banyak hal yang dirasa memang tidak bisa kalau terus-terusan seperti halnya teori, tetapi mungkin alangkah lebih baiknya ketika misalnya kita kembali
dan kita coba untuk melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya, seperti itu ya, yang disesuaikan dengan teori tadi. Tadi katanya kalau Bu Lia, Pak Solah ya, kalau Pak Solah tadi menjadi teman, kalau anak-anak tertentu tidak bisa nih selalu dijadikan sebagai teman gitu ya, karena terkadang mereka tuh justru terlalu enak gitu ya. Jadi sanggeunahna kalau kata orang Sunda mah ya, bahasa Jerman teh gitu cenah ya. Sanggeunahna ke guru teh gitu ya. Gak ada batas lagi, udah gak ada etikanya sama sekali gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin apa yang dilakukan Bu Lia pun sebetulnya sudah bentuk apa ya, protes karena di apa-apain udah nggak bisa mungkin ya. Jadi ya udahlah cuekin aja gitu ya, karena nggak bisa nih, mereka udah nggak bisa dikata-katain apa-apa lagi dengan berbagai hal cara yang sudah dilakukan gitu ya. Dan ternyata ini efektif, berhasil nih Bapak dan Ibu diterapkan di kelas itu. Tapi tadi yang harus digarisbawahi kata Bu Lia tadi bahwa tidak semua anak itu sama ya. Kalau diperlakukan sama itu akan berhasil juga gitu ya. Belum tentu nih kalau di kelas yang lain tuh akan sama juga hasilnya gitu ya. Yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan itu diri kita sendiri. Jadi kalau tadi dari 5 posisi kontrol itu tidak ada yang salah. Boleh Bapak dan Ibu boleh melakukan hal yang mana saja ya. Kalau boleh di sini kan secara tidak langsung menjadi pemantau ya. Jadi melihat dulu nih anak-anak itu seperti apa nih gitu ya. Kemudian oh iya ya kalau digituin gak mempan nih, dihukum juga mereka malah berontak nih misalnya gitu. Jadi bisa Bapak dan Ibu melakukan hal itu, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah kembali ke kebutuhan peserta didiknya ya. Jadi misalnya yang tadi, karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang ya udah sih aku mau ke sekolah cuma disuruh orang tua aja, menggugurkan kewajiban gitu ya. Cuma ya udah sih aku mah pengen bebas nih, pengen bertemu dengan teman-teman gitu ya. Terima kasih Bu Lia sharingnya. Ini juga memberikan bayangan juga mungkin buat teman-teman yang lain ya, bagaimana diperlakukan kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa terbentuk disiplinnya seperti itu. Ini ada Bu Nindi nih yang mengacungkan tangan. Silahkan Bu Nindi, boleh. Halo Bu Nindi, masih adakah? Oh ada nih. Ya silakan Bu Nindi. Ya, ya, terima kasih Bunda untuk kesempatannya. Sharing saja. Ya, halo Bu Nindi. Iya, halo. Ya, silakan Bu Nindi. Iya, baik. Sebetulnya tadi juga, ya, ini mau menyampaikan juga kebetulan tadi mendapatkan materi yang sama tentang anak-anak ya, bagaimana mereka itu dengan keunikan masing-masing. Sama tadi materinya mengenai kedisiplinan anak juga. Oke, Bobo. Mengenai kedisiplinan anak juga, karena setiap anak beragam dengan ciri khasnya masing-masing, tapi tetap kedisiplinan itu merupakan nomor satu pondasi mereka untuk nanti mereka siap terjun ke dalam masyarakat. Karena sekolah itu merupakan miniatur masyarakat. Bagaimana nanti mereka ke depannya bisa diterima di masyarakat, berarti dibentuk dulu di dalam. Dan tentunya ini menjadi PR untuk kita semua, bagaimana untuk menjadikan mereka disiplin tanpa tadi yang Bunda bilang bahwa mereka disiplin itu bukan karena mereka takut dihukum atau bukan karena mereka takut ingin dipuji, tapi betul-betul karena kesadaran mereka bahwa itu memang suatu keharusan ketika saya menjadi seorang siswa, bagaimana seharusnya saya menjadi seorang siswa yang baik. Itu tentunya yang perlu kita lakukan ya Bun ya, yang perlu kita terapkan terus-menerus. Betul, karena tadi yang Bunda bilang bukan hanya sekedar teori, tapi kalaupun kita mencoba, insya Allah bisa kita terapkan. Karena sekali lagi, salah satu pondasi yang perlu didapatkan oleh anak-anak adalah kedisiplinan yang akan mereka gunakan nanti di masa depan untuk menjadi masyarakat yang tentunya bisa diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Seperti itu Bunda. Terima kasih banyak Bu Nindi. Bu Nindi mengikuti ini ya pelatihan GPK ya. Jadi iya betul Bun. Tadi kebetulan materinya tentang ini juga ya, kedisiplinan untuk anak-anak, karena setiap anak itu tentunya unik dengan ciri khasnya masing-masing, tapi tetap fondasi utama yang harus mereka dapat adalah tentang kedisiplinan. Ya. Betul. Jadi disiplin itu merupakan fondasi utama katanya dalam melakukan berbagai hal begitu. Meskipun memang tidak mudah membentuk kedisiplinan, tetapi buah yang didapat ketika anak sudah menjadi disiplin itu juga luar biasa untuk kita. Nah, yang harus kita refleksi bersama adalah ketika fenomena yang terjadi di sekolah itu
anak sudah tidak menghargai guru, kemudian banyak anak yang berontak atau mungkin di luar justru mereka malah melakukan berbagai hal. Ada apa nih ada apa yang salah dengan cara kita gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya boleh dibilang kan apa yang kita tanam itu apa yang kita petik ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama terlepas dari apa ya namanya, yang harus kita perbaiki itu dari pondasi awalnya, dari utamanya gitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak, memberikan pemahaman bahwa ketika mereka bersalah itu bukan hukuman loh yang akan mereka dapatkan, tetapi efek jangka panjang yang akan mereka dapatkan gitu ya. Nah, kalau sekarang berbicara tentang udah di gimana-gimanain juga nggak bisa gitu, udah nggak ada efek jerahnya, udah nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Sekarang tuh udah ya udah sih kayak udah wes sekarang mah hukuman aja yang diberlakukan. Nah, tapi mungkin sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu adalah bentuk efeknya dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Ya, kita harus mengkaji bersama, memperbaiki bersama. Mungkin saja jika bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, kita bisa kembali memperbaiki karena tidak ada kata terlambat. Makanya kalau beberapa tahun yang lalu kata Bulia bilang anak-anaknya itu diperlakukan sebagai teman itu justru akan apa namanya, merasa segan gitu ya, merasa lebih hati-hati. Tapi ketika masa sekarang itu nggak bisa gitu kalau misalnya diperlakukan seperti itu gitu ya, akan berbeda. Makanya ini butuh waktu, butuh proses. Kitanya sebagai gurunya pun mungkin butuh apa ya, kesabaran yang lebih luas lagi karena mendidik anak itu tidak seperti membuat gorengan ya, yang digoreng anget-anget dimakan enak habis udah selesai gitu ya. Tapi kan butuh proses dan efeknya pun akan berbeda-beda. Kita kembalikan lagi kepada proporsi kita sebagai seorang guru mungkin ya, di mana tugas kita itu bukan hanya mengajar tetapi pun mendidik, dan di mana mendidik itu adalah proses belajar kita juga selama kita hidup di dunia gitu ya. Banyak kita sekarang peserta didik kita banyak yang sudah menjadi seseorang ya di luar sana. Tanpa disadari mungkin itu adalah salah satu bentuk keberhasilan juga sih yang sudah kita apa namanya ya, yang sudah kita tanam gitu. Makanya jangan berputus asa untuk melakukan sesuatu yang positif karena hasilnya pun akan positif juga. Meskipun di perjalanan itu pasti banyak hal yang negatif. Terutama ya Bapak dan Ibu mungkin yang paling dirasakan itu ketika terbentur dengan kebijakan atau misalnya terbentur dengan lingkungan sekolah, budaya sekolah. Ya, jadi nggak bisa nih gitu ya. Kalau kata teman-teman di CGP itu ya, dah saya mah apa tuh bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya saya mengeluarkan sesuatu itu pasti nggak akan didengar gitu. Pasti kalau misalnya saya mah ngomong nggak akan didengar omongannya, nggak akan dijadikan sebuah kebijakan gitu ya. Tapi kalau misalnya pemangku kebijakan yang berbicara misalnya ya pasti langsung gitu. Nah makanya tugas kita bersama-sama minimal mengimplementasikannya untuk diri kita sendiri dulu. Dengan berbagai cara ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti lebih tahu cara yang efektifnya itu seperti apa, diberlakukan ke kelas yang ini seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama mencoba agar hal-hal yang negatif itu hilang, gitu ya. Untuk menghasilkan sesuatu yang positif itu kita biasakan juga untuk melakukan hal yang positif gitu. Mungkin itu ya Bu As. Siapa tahu ada teman-teman yang lain. Satu lagi mungkin karena waktunya sudah lebih berapa menit nih. Ya, silakan saya kembalikan kepada Bu As. Ibu semuanya ya yang sudah memberikan sharingnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Cukup. Baik, karena mau ada kegiatan yang lain juga mungkin ya Bapak dan Ibu, ini sudah malam juga. Baik. Ya, Bunda mungkin ini ya kita konklusi sedikit mungkin ya dari pemaparan Bunda tadi yang sudah sangat jelas ya. Mungkin sedikit saja untuk catatan di sini perlu konsistensi ya yang sangat perlu kita laksanakan. Jadi walaupun aturan sudah kita sepakati sedemikian rupa dengan
anak-anak, tetapi kalau konsistensinya di sana tidak ada, maka tidak akan berhasil itu. Ya, kemudian untuk restitusi tadi, jadi peserta didik itu disadarkan terlebih dahulu ya, supaya dia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian untuk 5 posisi guru itu bisa disesuaikan dengan situasi kondisi dan kebutuhan peserta didik ya Bunda, dari tadi yang 5 posisi kontrol guru itu. Kemudian ada suatu istilah bahwa untuk menumbuhkan jamur kita tidak perlu bersusah payah menumbuhkan jamur itu, tetapi kita lembabkan saja ruangannya, maka jamur itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, mungkin ruangan lembab itu adalah lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah dengan budaya positif di dalamnya, begitu. Barangkali itu Bunda, terima kasih. Langsung ditutup saja mungkin Bunda, atau bagaimana? Ya, boleh nanti tapi sesi Ya. foto bersama ya. Mungkin bisa dibantu Bu Dini untuk screenshot-nya. Ya, baik. Mungkin kita akhiri tutup pertemuan kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini boleh dibantu ya buat ya screenshot. Bapak Ibu, ya boleh dinyalakan dulu sebentar kameranya. Pak Neng, klik. Ya udah. Oh, bisa. Kepencet mungkin. Ini tolong SMP ASBP siapa nih nyalain videonya? Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3.